Di depan ruang IGD, seorang pria parubaya tengah duduk dengan gelisah di kursi yang terbuat dari stainless steel. Sudah hampir 20 menit ia menunggu dokter keluar dari ruangan yang digunakan untuk menangani pasien gawat darurat dan membutuhkan penanganan segera. Terakhir kali pintu ruangan itu terbuka saat salah satu perawat menghampiri untuk menyampaikan kondisi Kayla, menantu baru di keluarga Adiguna. Setelah itu, tidak ada satu orang pun datang menghampiri. Flashback on. Beberapa menit setelah kejadian kecelakaan, pihak rumah sakit mencoba menghubungi nomor keluarga atau orang terdekat pasien. Saat itu, seorang perawat mencoba menghubungi Naila, tetapi wanita yang merupakan ibu kandung dari Mahesa tak kunjung menjawab panggilan telepon, hingga akhirnya membuat perawat laki-laki itu membatalkan panggilan telepon dan beralih menghubungi putra. Halo, selamat siang. Saya dari Rumah Sakit Persada International Hospital. Ingin memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Patimura. Dari kecelakaan tersebut ada 2 korban yang saat ini sedang kritis, bernama Pak Mahesa Putra Adiguna dan Ibu Kayla Lestari. Apakah Bapak mengenal kedua korban tersebut? Tanya perawat itu untuk memastikan jika pria di seberang sana merupakan ayah dari salah satu korban kecelakaan. Putra yang saat itu tengah berada di sebuah hotel bergegas bangkit dari tidur. Meski nyawanya belum terkumpul semua, tetapi ia masih dapat mendengar jelas jikalau saat ini anak tercinta berada di rumah sakit. Apa? Anak saya masuk rumah sakit? Karena kecelakaan, pekik putra histeris. Saking terkejutnya ia nyaris terjatuh dari ranjang. Beruntungnya pria itu bisa menyeimbangkan diri sehingga tubuhnya tidak oleng. Benar Pak, kami dari pihak rumah sakit meminta Anda untuk segera datang ke rumah sakit karena ada beberapa informasi yang ingin dokter sampaikan pada Anda terkait kondisi pasien, timpal perawat itu. Baik, saya akan segera ke sana. Maka Putra segera turun dari ranjang. Ia memungut pakaiannya yang berserakan di lantai. Setelah memastikan penampilannya rapi, barulah pria itu turun ke basemen dan melajukan kendaraan menuju rumah sakit. Flashback off. Untuk mengurai rasa cemas, Putra mengetuk-ngetukkan jemari tangan di atas paha. Pandangan mata pria itu tak lepas dari arah pintu ruang IGD rumah sakit. Tak lama berselang, pria berbalut seneli putih keluar dari ruangan IGD. Keluarga pasien, seru dokter itu. Putra bangkit dari kursi lalu melangkah mendekati dokter. Saya adalah ayah korban, Dok. Begini Pak, akibat benturan yang cukup keras menyebabkan Pak Mahes mengalami luka di bagian kepala. Saya sarankan agar pasien melakukan pemeriksaan radiologi untuk memastikan adakah cedera serius di bagian kepala, tutur dokter itu. Setelah itu baru kita akan melakukan pengobatan pada pasien, seraya mengobservasi kondisi pasien. Dalam beberapa menit ke depan, pasien masih akan berada di ruang IGD selama masa observasi, setelah itu baru akan dipindahkan ke ruang perawatan. Apakah ada kemungkinan anak saya mengalami amnesia, Dok? Kemungkinan mengarah ke situ ada, Pak. Beberapa komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan cedera kepala, salah satunya adalah penyakit degenerasi otak seperti demensia, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson. Jelas dokter itu panjang lebar, namun kami belum bisa memastikan apakah pasien akan mengalami komplikasi atau tidak, sebab sampai detik ini, pasien masih belum sadar. Putra merasakan lemas pada tungkai kakinya, jantungnya berpacu dengan cepat. Ia tak menyangka jika rencana Mahesa menemui klien akan berakhir tragis. Anak sematawayang yang begitu disayanginya berbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu, Pak. Dokter itu menganggukkan kepala hormat sambil meninggalkan Putra yang masih bergeming di tempat. Akan tetapi saat ia melewati Putra, dokter berambut keperakan itu menepuk pundak Putra dengan lembut seraya berucap, "Perbanyak berdoa. Mohon pada Tuhan semoga anak dan menantu Bapak bisa melewati masa kritis." Untuk beberapa saat Putra seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir dengan jernih. Ia merutuki kebodohannya. Andai saja saat itu ia tak memberikan izin pada Mahesa untuk bertemu dengan Ilhad, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi. Mungkin saat ini Mahesa masih bekerja di kantor, berkutat dengan beberapa laporan pekerjaan, bukan malah berada di rumah sakit dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. Setelah ia dapat menguasai diri, Putra kembali teringat sesuatu. Pria itu merogoh saku celana, lalu menghubungi nomor seseorang.
"Kamu di mana sih, Ma?" gerutu Putra pada istrinya. Sudah puluhan kali ia menelpon wanita yang telah dinikahinya selama 28 tahun. Tetapi Naila tak kunjung menjawab panggilan telepon itu. Bahkan Putra pun tak tahu saat ini di mana Naila berada. Semenjak menikah, wanita yang super julid dan bermulut pedas seperti Sambalado tidak pernah meminta izin jika hendak berpergian keluar rumah. Ia selalu keluyuran dan baru pulang saat sinar matahari telah berganti dengan sinar bulan. Walaupun begitu, Naila tetap menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai seorang istri dan ibu yang baik pula bagi Mahesa, namun bukan mertua yang baik bagi Arumi. Kembali lagi ke restoran mewah tempat Naila dan teman-teman sosialitanya. Wanita itu sedang merasakan berada di atas angkasa atas pujian yang diberikan oleh teman-temannya. Wah, Jeng Nela hebat ya, memiliki menantu seorang model. Selain itu langsung diberi cucu pula. Wanita berkacamata yang memiliki mulut pedas seperti Naila begitu antusias, menimpali setiap kalimat yang diucapkan oleh temannya itu. Benar tidak, teman-teman? Benar sekali, timbal ketiga teman-teman sosialita. Naila hampir bersamaan. Ketiga wanita parubaya itu ikut berbahagia sebab akhirnya Naila bisa memiliki cucu sama seperti mereka. Lena yang saat ini masih duduk di kursi hanya menggelengkan kepala, seraya menyesap minuman dingin. Andaikan saja ia boleh memilih lebih baik. Wanita itu keluar dari geng ibu-ibu sosialita yang kerjanya hanya bergosip dan menghibah. Hampir setiap hari, setiap kali mereka bertemu, selalu membuka aib Arumi, hingga membuat wanita itu kehilangan kesabaran. Awalnya geng sosialita itu dibentuk untuk mengadakan bakti sosial atau membantu anak-anak di yayasan panti asuhan. Akan tetapi semenjak kehadiran Naila, geng yang awalnya beranggotan 3 orang itu berubah menjadi wadah bergosip, serta menggibah seseorang. Naasnya lagi orang yang digunjingkan oleh mereka adalah Arumi, wanita yang saat ini tengah dekat dengan anak tiri, Lena. Tentu saja, saya hebat, kan saya memang dilahirkan agar selalu lebih unggul dari kalian semua. Sifat jumawa yang bersemayam dalam diri Naila kini bangkit. Di hadapan semua orang ia bersikap angkuh dan sombong. Padahal di dunia ini tidak ada satu orang pun yang berhak sombong, sebab segala sesuatu di bumi ini hanyalah titipan semata, suatu saat akan diambil kembali oleh Tuhan. Ih, Jeng Nela terlalu memuji diri sendiri, celetuk salah satu dari mereka. Ia menepuk pundak Naila dengan lembut. Benar, jangan terlalu memuji diri sendiri loh Jeng, tidak baik. Sambar yang lain. Loh, memangnya kenapa tidak boleh? Sanggah wanita berkacamata. Jemari tangan wanita itu melambai ke depan, kedua alis naik turun, dan mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh penekanan. Sejauh ini Jeng Naila memang lebih unggul daripada kita semua. Apalagi sekarang dia mempunyai menantu baru yang merupakan seorang model terkenal. Beberapa kali terpilih menjadi wakil negara kita dalam ajang peragaan busana di Paris. Bukankah itu merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan? Coba menantu kita, mana ada yang seperti Kayla, betul tidak? Betul juga ya? Wanita yang duduk di sisi Naila ikut menimpali. Ia menganggukkan kepala, merasa apa yang dikatakan oleh teman yang sosialitanya benar adanya. Naila acap kali lebih terdepan dalam segala hal dibanding mereka. Makanya itu, kita patut mencontoh Jeng Naila. Jika ada kesempatan, kita berbincang bersama, membahas kiat-kiat agar bisa memiliki menantu hebat dan perhatian seperti Kayla. Iya benar, ayo kapan? Naila tampak berpikir sejenak. Jemari wanita itu mengetuk-ngetuk di dagu. Gampang, nanti saya kabari. Oke deh, jangan lupa langsung buat agenda lo Jeng. Siap, kalau sudah ada waktu akan saya kabari lewat WhatsApp, ujar Naila. Naila baru saja keluar dari restoran. Ia beserta keempat teman-teman geng sosialitanya sedang berdiri di depan pintu masuk restoran tersebut. Seperti biasanya, akan ada drama baru yang tercipta sebelum emak-emak rempong itu pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa, Jeng Naila, luangkan waktu untuk kami agar bisa bercengkerama denganmu lagi, membahas trik dan tips untuk mendapatkan menantu hebat seperti Kayla. Wanita berkacamata mengingatkan Naila agar ibu kandung dari Mahesa tidak lupa mengagendakan waktu untuk berbagi tips dan trik agar ia dan teman-temannya menjalin baik hubungan dengan seorang model terkenal di tanah air. Siapa tahu di antara mereka ada yang bernasib baik seperti Naila, mendapatkan menantu seorang model papan atas dengan segudang prestasi di dunia modeling. Tenang saja, saya pasti memberitahu kalian kalau sudah ada waktu luang. Sering-sering buka grup sosialitas ya, Jeng, agar tidak ketinggalan info terbaru dari saya.
ucap Naila. Oke, siap, ditunggu loh Jeng, timpal yang lain. Tak berselang lama, mobil jemputan ketiga ibu-ibu sosialita itu datang. Satu persatu dari mereka meninggalkan restoran tersebut. Kini hanya tersisa Naila dan Lena, menunggu para sopir mereka untuk menjemput. Lena dan Naila duduk di sebuah gazebo yang disediakan khusus bagi para pengunjung restoran. Menunggu terlalu lama membuat Naila bosan, apalagi sejak tadi Lena lebih memilih mengunci rapat bibirnya. Entah mengapa, teman arisannya itu cenderung pendiam dibanding yang lain. Setiap kali berkumpul, ibu tiri dari Ryan begitu irit dalam berbicara. Saat Naila mulai jengah dengan situasi yang ada, wanita itu mencoba meramaikan suasana dengan cara mengajak ngobrol Lena. Jeng Lena, kalau tidak salah anak tiri kamu itu kan seorang dokter dan baru tiba di Indonesia setelah beberapa tahun tinggal di Jepang. Benar kan? Tanya Naila untuk memastikan jikalau dugaannya itu benar. Kendati kedua wanita itu sering menghabiskan waktu bersama, Lena jarang sekali membahas kehidupan pribadi keluarganya, apalagi membicarakan putra sulung dari mendiang istri pertama Firdaus. Menurut wanita itu, tidaklah penting menceritakan kehidupan pribadi keluarganya untuk dijadikan konsumsi orang banyak. Kalaupun terpaksa bercerita, ia akan menceritakan sekadarnya saja. Oh iya Jeng, benar sekali. Sudah hampir 1 bulan putra saya berada di Indonesia. Dia langsung diminta oleh suami saya untuk membantu di rumah sakit yang didirikan oleh Mas Firdaus. Jawab Lena, ramah. Walau terlihat risih karena Naila membahas kehidupan pribadinya, tetapi wanita itu mencoba bersikap biasa saja. Enak ya baru pulang dari Jepang, tapi sudah diberikan tanggung jawab untuk membantu rumah sakit. Tidak perlu bekerja keras seperti anak saya dulu, celetuk Naila. Cuaca panas membuat wanita itu mengeluarkan kipas lipat, atau biasa dikenal oleh masyarakat Jepang dengan istilah sensu. Kipas tangan dengan motif bunga sakura menjadi barang wajib yang harus dibawa oleh Naila. Dulu anak saya itu tidak langsung diberikan tanggung jawab untuk mengelola usaha Mas Putra. Dia mulai segalanya dari nol, bahkan untuk masuk ke perusahaan suami saya, dia mengikuti seleksi, sama seperti karyawan lain, ikut antri, tes wawancara, psikotes, dan pelatihan segala. Beda sekali ya dengan anak tiri Jeng Lena, ucap Naila seraya melirik sekilas ke arah Lena. Dengan sinis, sorot mata wanita itu seolah memancarkan ketidaksukaan akan nasib baik yang datang menghampiri Ryan. Mendengar perkataan Naila membuat wanita itu merasa tersindir. Semua yang dikatakan oleh Naila memang benar. Ia tak menampik itu, akan tetapi, sebagai seorang ibu alangkah baiknya untuk tidak membanding-bandingkan anak-anak mereka. Sebab Naila tidak tahu alasan apa yang membuat Firdaus memutuskan Ryan untuk membantu di rumah sakit itu. Maaf, maksud Jeng Naila berkata seperti itu apa? Jeng Naila kan tidak tahu alasan dibalik keputusan Mas Firdaus meminta putra saya bekerja di rumah sakit itu apa. Kenapa Jeng Naila seolah-olah iri dengan nasib baik yang datang menghampiri Ryan, putra saya, skak Lena. Walaupun ia dibuat geram oleh tingkah Naila, Lena berusaha untuk tenang dan tidak terlalu emosi. Tak terima dibilang iri oleh Lena, membuat Naila terpancing emosi. Wanita itu menaikkan 1 oktav nada suaranya. Siapa yang iri? Jeng Lena jangan asal bicara. Mana mungkin saya iri pada kehidupan keluarga Jeng Lena yang berantakan. Tidak pernah harmonis. Saya tahu semua bagaimana hubungan Jeng Lena dengan putra sulung suami Jeng Lena bersama mendiang istri pertama. Tidak pernah akur kan? Sindir Naila seraya menaikkan 1 sudut bibirnya ke atas. Makanya Jeng kalau punya anak itu diajarkan sopan santun dan tata krama agar tumbuh menjadi anak yang tahu sopan santun saat berbicara dengan orang tua. Ini malah anak dibiarkan kuliah di Jepang selama bertahun-tahun tanpa ada pengawasan dari orang tua, dibiarkan hidup bebas di luar negeri, akhirnya malah tumbuh menjadi anak pembangkang yang tidak pernah menghargai orang tua. Kesabaran Lena telah habis. Ia sudah tak tahan mendengar sindiran pedas dari mulut lemes teman gengnya itu. Lena menggebrak ruang kosong yang ada di sisinya. Bola mata wanita itu melotot seolah ingin meloncat keluar. Jeng Naila, hati-hati ya, kalau bicara, jangan pernah menjelek-jelekan anak saya, meskipun dia cuma anak tiri, tetapi sudah menganggap Ryan seperti anak kandung sendiri. Saya tidak menerima jika ada dia. Kalau bicara, jangan pernah menjelek-jelekan anak saya, meskipun dia cuma anak tiri, tetapi sudah menganggap Ryan seperti anak kandung sendiri. Saya tidak menerima jika ada orang lain menghina dia. Untuk urusan mendidik anak, sebaiknya Jeng Naila jangan ikut campur. Saya dan Mas Firdaus punya cara sendiri dalam mendidik kedua putra kami.
Sungut Lena. Naila menutup kipas lipat dengan kasar, hingga menimbulkan suara berisik di sekitar. Ia menghunus tatapan tajam ke arah Lena. Jeng Lena itu diberi saran loh oleh saya, tapi kenapa malah marah-marah? Memangnya ada perkataan saya yang menyinggung hati Jeng Lena? Naila melipat kedua tangan di dada, bukannya berterima kasih, malah ngoceh tak jelas. Lena mendecakkan lidahnya pelan, sungguh sia-sia menghabiskan waktu untuk membalas semua perkataan Naila. Bukannya wanita itu sadar, Naila malah semakin menjadi-jadi. Tak ingin energinya habis terkuras hanya sekedar meladeni kegilaan Naila, Lena bangkit dari duduk seraya berkata, "Maaf Jeng, sepertinya saya kebelet. Selagi sopir Pak Imam belum tiba di sini, saya akan ke toilet dulu." Tanpa menunggu jawaban dari Naila, Lena berlalu begitu saja. Cek dasar sombong, status hanya istri kedua, tapi laganya seperti nyonya besar. Aku heran bagaimana suaminya bisa tahan dengan sikap wanita itu. Aku yakin suami Jeng Lena pasti ada main di luaran sana. Kalau dipikir-pikir, mana ada sih suami yang tahan dengan wanita seperti dia? Sombong belagu, sering pamer. Sungguh bukan tipe istri idaman, sambung Naila yang kesal terhadap Lena. Tak lama kemudian sopir yang diminta oleh Naila datang menjemput. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Duduk manis di kursi penumpang. Ketika mobil yang ditumpangi oleh Naila melaju memecah jalanan ibu kota, telepon genggam wanita itu bergetar. Ia mengeluarkan benda pipi itu dari dalam tas. Alangkah terkejutnya wanita itu saat melihat 30 panggilan telepon tak terjawab, serta 10 pesan singkat belum terbaca. Tanpa menunggu waktu, Naila segera menggeser tombol hijau kala suami tercinta menghubunginya untuk kesekian kali. "Halo Mah, kamu dari mana saja? Papa sudah menelponmu puluhan kali, tetapi tak pernah kamu angkat," sembur Putra saat sambungan telepon baru terhubung. "Kamu itu pergi tidak pernah izin pada Papa, giliran dihubungi malah menghilang," sambung Putra di seberang sana. Naila memutar bola mata dengan malas. Andaikan saja aku tahu dia menelponku hanya sekedar ingin memarahiku, sebaiknya tadi tidak usah, ku angkat saja panggilan teleponnya. Batinnya membuang waktuku saja. Wanita itu kembali menempelkan telepon genggam ke telinga. "Iya Pak, maaf, Mama buru-buru soalnya, ada janji bertemu dengan teman-teman sosialita," balas Naila santai, tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Jadi sejak tadi Papa telepon kamu sedang bersama teman-temanmu. Kamu bergosip dan membicarakan hal-hal tak penting begitu," bentak Putra. "Ih, Papa ini apa-apaan sih? Mama cuma kumpul bareng teman-teman, memangnya tidak boleh?" Kali ini Naila meninggikan nada suaranya. Ia tak kalah emosi dibanding Putra. "Sudahlah, kalau Papa cuma mau memarahiku, sebaiknya kita akhiri saja sambungan telepon ini." Naila kesal karena Putra terus-menerus menyudutkan dirinya. Akan tetapi, belum sempat ia menggeser layar ponsel, di seberang sana Mahesa berkata, "Datanglah ke Rumah Sakit Persada Internasional. Telah terjadi sesuatu pada Mahesa dan Kayla. Aku tunggu di sini." Belum sempat Naila bertanya lebih lanjut, Putra sudah memutuskan sambungan telepon. Seketika wajah wanita itu berubah pucat. Kata-kata terakhir suaminya kembali terngiang-ngiang di telinga. Telah terjadi sesuatu pada Mahesa dan Kayla. Dengan bibir gemetar, Naila berkata, "Pak, kita ke rumah sakit Persada sekarang." Titah wanita itu pada sang sopir bersambung.